karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, Janjimu terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Amin. ku mengangkat wajahmu selamanya. Kau hebat. Katakan oleh karena kemurahan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku, sembah Dia. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya Kau hebat bagiku. selamanya. Kau hebat bagiku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Mari kita nyanyikan puji Tuhan. Kemurahan-Mu, Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari
kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Kelemahan kekurangan kita sungguh banyak di hadapan Tuhan. Allah yang maha kasih, adil dan benar. Dia adalah roh dan kebenaran. Pada saat ini kita berdiri di hadapannya, berdoa dengan roh dan kebenaran. Kita mengatakan Allah itu murah. Karena kemurahannya kita dapat berdiri menghadap tahtanya. Terpujilah Tuhan. Biarlah ibadah kita pada saat ini dari awal sampai selesainya Tuhan Yesus yang memimpin dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semua kita sepakat mengatakan Yesus sangat baik. Amin. Sungguh baik. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Kita ada sebagaimana di tempat ini semua hanya kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Allah kita bertahta di atas puji-pujian kita. Kita naikkan segala puji syukur kepada Tuhan. Tuhan senang menerima ucapan syukur dari jemaatnya, dari anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Kita nyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kembali kita memuji Tuhan dengan sukaria. Kita katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kita nyanyikan ya. Kita sepakat hari ini hari Tuhan. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Dunia semua datang kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Gereja dipenuhi oleh jemaat, oleh anak-anak Tuhan untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Bersukacita, bersyukur. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ruang kesaksian dibuka bagi kita anak-anak Tuhan yang mau bersaksi bagaimana pertemuan saudara kepada Tuhan, sehingga saudara tidak mau meninggalkan Tuhan. Sampai saat ini saudara tetap setia kepada Tuhan. Badai apapun yang datang, saudara tetap teguh untuk tidak berpaling dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pertemuan saudara. Jika saudara mengatakan itu, maka kami semua juga yang mendengarkan dikuatkan oleh kesaksian saudara. Ada yang mau bersaksi? Saksi terus Oke, menunggu hatinya maju, terbuka untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Alangkah indah harinya. Kita nyanyikan. Yang mau bersaksi silakan sambil bernyanyi, atau ada kabar baik, atau ada yang hendak dinaikkan melalui doa syafaat pada hari ini. Pendeta kita siap untuk berdoa bagi kita semuanya. Hari ini harinya Tuhan. Alangkah indah. Alangkah indah harinya. Ya, untuk itu sebelum saudara datang untuk menceritakan pertemuan saudara dengan Tuhan Yesus, kami mengundang grup KOR gabungan untuk bersaksi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kepada KOR gabungan, kami
Persilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan? Masih ada saudara yang mau mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau ada, silakan. Namun kalau belum siap, kita terus masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita mau berdiri, mau menyaksikan, bersaksi melalui pengakuan iman rasuli kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita mau bersaksi kepada sekitar kita, kepada Tuhan, kepada sesama jemaat tentang Tritunggal. Kita memuji Tuhan lebih dahulu. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. bersama jemaat dan segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus.
saya akan menyampaikan warta atau warta tentang pelayanan di tempat kita di Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Okumene Rawabadu. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya negara kita menjadi negara yang besar dan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang utama menjadi orang-orang yang membawa kebaikan atau kesejahteraan, menjadi orang-orang yang berkualitas di negeri kita ini. Semuanya menjadi kepala, tidak ada menjadi ekor. Ya, terutama bagi jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita doakan karena tidak ada yang mustahil. Jangan ada yang pesimis, optimis akan menjadi orang yang besar dan sukses. Terlebih takut akan Tuhan. Itu doa kita pada hari ini. Kemudian kita berdoa untuk pemberdayaan jemaat. Jemaat kita doakan semuanya, baik jemaat di tempat ini, di mana saja, secara okumenis kita berdoa supaya jemaat yang takut akan Tuhan dan terlebih berdaya untuk melanjutkan kehidupannya bersama dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan tentang pelayanan, yang pertama kita berdoa untuk pelayanan sekolah minggu di tempat ini yang berjalan setiap hari minggu dimulai jam 8 sampai dengan jam setengah 9 di tempat ini. Anak-anak kita bangunkan imannya, kita bentuk menjadi anak-anak yang bermoral, beradab dan takut akan Tuhan. Jadi dasar dari manusia yang beradab dan bermoral itu adalah iman. Jika kita mau mengharapkan anak kita menjadi orang yang baik dan benar, maka anak-anak kita bangun dengan iman kekristenan dari tempat ini. Kemudian yang kedua tentang pelayanan kebaktian rumah tangga. Jika ada saudara yang menginginkan rumahnya dijadikan menjadi tempat peribadatan pada hari Rabu, boleh saudara WA melalui WA grup jemaat. Kami akan siap untuk melayani saudara di rumah saudara masing-masing dimanapun saudara. Kemudian yang ketiga adalah doa semalam suntuk tetap dilaksanakan di tempat ini, dimulai dari hari Kamis jam 8 sampai dengan selesai semalaman, dan Jumat pagi ditutup kembali dan balik dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Ini dilaksanakan hari Kamis berangkat dari Pondok Kelapa jam 2. Jika saudara ingin bersama dengan kami doa semalaman jam 2, datanglah ke Pondok Kelapa, kita akan pergi ke Jakarta Selatan. Kemudian mengenai Natal akan kita laksanakan pada hari Minggu bulan Desember tanggal 1. Jatuh pada hari Minggu ya, jadi sekaligus kita ibadah pada hari Natal itu. Kemudian pelaksanaan baptis atau CD dilaksanakan pada hari bulan November minggu ketiga. Apakah sudah mendaftar saudara? Nanti akan saya tanya pendeta Nada dan penatua Juni dan Nenggolan. Sudah berapa yang mendaftar, yang akan dibaptis dan yang akan di-CD. Kemudian warta yang selanjutnya adalah nanti pada minggu pertama bulan November, tata ibadah kita adalah bentuk liturgis, di mana lagu-lagunya diambil dari Kidung Jemaat. Ya, kemudian minggu kedua tata ibadah yang secara umum lagu-lagunya diambil dari NKB, dari puji-pujian umum. Jadi gereja kita itu memberikan menu berbagai macam yang membuat jemaat itu bisa enjoy gitu, tersambungkan imannya dengan lagu-lagu yang mengantar dia terhubungkan dengan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang warta di tempat ini. Dan hari ini adalah pertukaran mimbar.
tadinya Bapak Kekasih, Bapak Pendeta kita ini hendak menyampaikan firman Tuhan di Pondok Kelapa pada jam 4 sore sesuai dengan laporan dari Pendeta Niko. Tetapi pada waktu itu ada satu hal yang harus dibicarakan dengan Pondok Kelapa dan sampai saat ini belum bisa dibicarakan. Nanti mungkin jam 4 kita beberapa orang ke sana untuk menyatakannya tentang pelayanan di Sola Gracia Presbyterian Indonesia. Jadi Bapak Kekasih Pendeta kita yang melayani kita pada saat ini dialihkan ke gereja Okumena di tempat ini. Karena Okumena di tempat ini Pak dengan Sola Gracia sama itu. Tapi beda gitu, KMJ-nya beda ya begitu. Jadi kemarin ada sedikit yang harus diselesaikan, sampai saat ini belum selesai. Makanya tim diarahkan ke sini. Puji Tuhan, di mana saja asal kita membuka hati, Yesus pasti hadir bersama dengan kita. Nah, itu yang kami sampaikan. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri kepada hambanya untuk bersiap-siap menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian untuk mengantar firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Disiapkan kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7, 8 dan 9.
Sekali lagi disiapkan kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7, 8, dan 9. Yang sudah membukanya bilang amin. Amin. Mari berdoa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, kepadamu kami bersyukur, sungguh bersyukur teramat bersyukur atas anugerah dan cinta kasih-Mu. 6 hari lamanya kami jemaat-Mu diberi kesempatan untuk berkarya sesuai tugas panggilan kami masing-masing. Kami tak berkekurangan suatu apapun, tetapi oleh karena anugerah-Mu hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di jemaat Oikumene di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkenanlah atas puji-pujian dan kesaksian menjadi dupa yang harum Tuhan disenangkan. Tiba saatnya kami rindu membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Urapi kami sekalian agar kami dibuat mengerti oleh Tuhan. Hamba yang terbatas memohon belas kasihan kepada Roh Kudus Tuhan yang maha tidak terbatas, agar dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan pelayanan firman Tuhan ini. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, kami berdoa dan bersyukur serta siap dengar firman-Mu. Yang percaya katakan Amin. amin. Yeremia pasal 31 ayat 7, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi aku dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah. Diulangi. Kabarkanlah. Kabarkanlah, sorry. Salah tulisannya. Pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan perempuan yang melahirkan dalam kumpulan besar. Mereka akan kembali kemari. Ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai, jalan yang rata. Mereka aku telah menjadi Bapa Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat siang, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu sehat? Sehat. Sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Rickson Manyonyo, asli dari Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ada orang Poso di sini? Tidak ada ya. Dari suara-suaranya kayaknya dari Korea Utara semua. Kemudian saya diutus oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Haleluya Jakarta Timur yang ada di Pondokopi, untuk datang sebagai utusan pertukaran pelayanan firman antara GKST dan Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia. Dan saat ini kita ada di Oikumene
dan kita sama-sama ada di PGIW Jakarta. Amin. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. tubuh Kristus. Kemudian, kenapa saya tadi ke sini tidak sendiri? Karena saya seorang tunanetra. Apa Bapak Ibu? Ya, saya mengalami kebutaan itu tahun 99. Waktu itu semester 6 di STT Dulos Jakarta. Kemudian saya hidupnya terpuruk, menderita. Kenapa? Karena yang tadinya bisa melihat menjadi tidak bisa. Penyakit mata yang saya derita adalah penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma ini penyakit yang menyerang saraf mata. Penyakit yang belum diketemukan penyebabnya, penyakit yang belum diketahui cara menyembuhkannya. Singkat cerita, bahwa saya sempat kehilangan jati diri, kemudian merasa hidup tak berarti, tak berguna, sempat tidak percaya lagi sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan kembali. Amin. Itu sebabnya saya diberi tema dipulihkan agar memulihkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Dipulihkan agar memulihkan. Saya sudah menikah Bapak Ibu, istri saya bisa berdiri. Nah, ini istri saya. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Beliau orang Toraja. Ada orang Toraja di sini? Tidak ada juga, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang ada di masa-masa transisi. Nabi Yeremia ini dia pulang dari pembuangan bangsa Israel, kemudian dia kembali ke Kanaan. Dia kembali ke Yerusalem untuk apa? Untuk kembali membangun kota Yerusalem. Ada yang sudah pernah ke Yerusalem? Ada yang sering menyanyi lagu Oh Yerusalem? Banyak. Ya, minimal nyanyi lagunya dulu. Amin. 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 Kalau ada rezeki kita ke Yerusalem. Amin. Iya. 2019 saya sama istri sudah ke Yerusalem. Puji Tuhan. Amin. Satu saat saya doa jemaat juga bisa ke sana untuk merasakan bagaimana perjuangan Allah dalam mengikat, dalam memperkokoh umat milik kesayangannya. Nah, saudaraku, dalam bacaan kita hari ini sesuai tema dipulihkan agar memulihkan. Artinya, sebelum dipulihkan ada satu tahap kehidupan manusia, dia hidup dalam keadaan yang terpuruk. Ya, semua orang pernah punya masalah, besar kecil, panjang pendek, itu adalah bagian ukuran kita masing-masing. Nah, saudaraku, hari ini agar kita dapat bisa dipulihkan, maka bagian-bagian bacaan kita memberikan informasi agar kita punya daya tahan yang kuat. Sehingga dengan demikian, maka kita dapat menjadi jemaat yang kuat. Ada satu fase dalam kehidupan manusia di mana dia sebelum dipulihkan menjadi manusia yang rapuh, menjadi manusia yang mudah goyah, menjadi manusia yang sangat mudah tersinggung, manusia yang mudah emosi, manusia yang tidak tahan menderita, manusia yang ada dalam keadaan yang kacau balau, manusia kalau ukurannya ekonomi di bawah prasejahtera, manusia yang golongan di mana mereka hanya selalu menjadi pengikut, mereka hanya menjadi follower, mereka hanya menjadi ekor terus, tak pernah menjadi kepala. Itu fase-fase hidup di mana manusia sebelum dipulihkan. Kadang-kadang kita juga sering merasakan sudah percaya Kristus,
rajin ke gereja, rajin doa pagi, rajin doa semalam suntuk, rajin berkarya. Tetapi kok kenapa hidup ini masih saja ada dalam penderitaan itu sendiri? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka yang sukar dipulihkan, kalau kita belajar ada beberapa faktor manusia itu sulit. Saya ulangi, manusia itu sulit untuk dipulihkan. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong sama orang yang hidupnya berandalan, udah dinasihatin pakai pala, udah didoain, udah dikasih tahu macam-macam, kagak pernah berubah. Ada nggak di sini? Nggak ada, jangan bilang namanya. Ada tapi nggak usah bilang namanya. Nggak usah juga lirik-lirik. Gitu. Nanti pulang tidak damai sejak. Ya, kita berdoa supaya kita semua dipulih. Amin. Tidak usah juga bilang dia baju merah, baju hitam, urusan dia. Amin. Tokoh yang pertama yaitu dalam Kejadian pasal 34. Nanti tolong dicatat, nanti baca di rumah karena panjang. Kejadian pasal 34 ada dua tokoh besar di sana, yaitu Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi ini anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub ini punya 4 istri. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel, yang ketiga Bilha, yang keempat Silpa. Keempat istrinya ini melahirkan 13 anak, 12 laki-laki, kemudian 1 perempuan. Rahel melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin, anak-anak Israel, 12 suku Israel. Yang laki-laki adalah cikal bakal terjadinya 12 suku Israel. Kemudian yang perempuan bernama Dina. Siapa namanya? Nah, Dina ini cantiknya luar biasa. Dia cantik luar biasa, dia sangat disayang oleh saudara-saudaranya laki-laki karena cuma dia satu-satunya perempuan, dan dia juga disayang oleh Yakub. Amin. Kita juga harus sayang sama anak-anak. Ada yang punya 13 anak di jemaat sini? Masih kalah sama Yakub. Ya. Tapi jangan mau sama seperti Yakub, 4 istrinya. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya, nggak mau? Orang Kristen cukup berapa? 1. Kok cuma ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang nyaut? Orang Kristen cukup berapa istrinya? 1. 1. Yakub punya berapa? 4. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan izinkan poligami? No, Tuhan tidak pernah mengizinkan poligami. Tetapi leluhur kita masa lalu itu dalam perjanjian lama memang mereka kepala batu. Apa? Kepala batu. Suka ngikutin keinginan sendiri. Nah, dalam bacaan kita kali ini, dalam Kejadian 34, ada seorang Kanaan. Kanaan itu dulu termasuk negara Lebanon, Yordan, Israel, dan juga negara Suriah. Itu dulu bagian daripada Kanaan. Nah, di kota ini ada satu keluarga. Keluarga ini adalah keluarga pejabat dan juga pengusaha. Namanya adalah Hemor. Hemor ini punya anak namanya Sikem. Kejadian 34 ya, ayat 1 sampai 31. Dalam narasi itu diceritakan bahwa Yakub dan anak-anaknya mereka berkemah di dekat daerah wilayah kekuasaan Hemor dan Sikem. Ketika mereka berkemah di situ, si Sikem ini anak laki-laki penerus mahkota, putra mahkota daripada Hemor, orang yang sangat kaya. Kemudian dia tertarik sama Dina. Karena dia tertarik sama Dina dan mereka bukan satu suku, maka Sikem ini memperkosa Dina. Akibat perbuatan Sikem, Dina melapor kepada Yakub bahwa dia telah dinodai oleh Sikem, anak orang kaya itu.
Dan kemudian Yakub sangat marah dan dia cerita sama anak-anak mereka. Hamor sebagai ayahnya Sikem, dia ingin menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi antara anaknya dengan anaknya Yakub. Kemudian dia mendatangi Yakub. Dia bilang, Bapak Yakub yang terhormat, atas nama keluarga saya memohon maaf karena anak saya Sikem, anak satu-satunya yang laki-laki, telah berbuat keji, berbuat kejahatan dan berbuat yang tidak baik terhadap anakmu perempuan yang bernama Dina. Itu sebabnya saya ingin bertanggung jawab. Nah, niatnya baik atau tidak? Baik. Hamor ingin bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Begini Bapak Yakub, jika engkau setuju, kita nikahkan anak kita sebagai bukti pertanggungjawaban dia telah menodai Dina, tetapi dia ingin bertanggung jawab. Win-win solution. Tidak hanya itu saudara, Hamor menawarkan kepada Yakub, bukan hanya terjadi perkawinan, bukan hanya dia rela menjadi besannya Yakub, tetapi Hamor berkata, Bapak Yakub, engkau boleh mengambil perempuan-perempuan di tempat saya untuk dinikahkan dengan anak-anakmu laki-laki. Satu kesempatan yang dikasih. Yang kedua, engkau boleh tinggal selama-lamanya di daerah kekuasaanku ini dan engkau boleh hidup di sana. Tiga kesempatan yang dikasih oleh Hamor, yaitu apa? Aku akan memberi lahan masing-masing untuk anak-anakmu dan untuk anakmu, terutama untuk anak perempuanmu dan Sikem. Akhirnya atas permintaan itu mereka kemudian berembuk. Perhatikan baik-baik, orang yang sukar dipulihkan. Mereka berembuk. Apa yang terjadi? Orang sukar dipulihkan apabila harga diri, harkat martabatnya dinodai. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, kadang-kadang kita mau dihina, tetapi tidak boleh menghina orang tua. Betul? Demi harga diri, demi nama baik kehormatan keluarga, maka kadang-kadang kita rela untuk berbuat apa saja asal keluarga, asal nama baik, asal harga diri kita tetap kokoh dan tidak goyah. Sekalipun kita bukan orang berada, tetapi kalau kita dihina, dicaci, dimaki, pasti sakit hati. Itu yang terjadi saudara. Simeon dan Lewi, mereka berdua tidak sepakat, tetapi tidak disampaikan kepada Hamor. Tidak sepakat atas permintaan itu. Mereka tetap ingin melenyapkan orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Hamor. Akhirnya mereka berkata begini, kita harus melenyapkan mereka. Caranya bagaimana? Nah, orang-orang Kanaan itu disuruh bersunat. Karena mereka bukan orang-orang bersunat, bukan keturunan Abraham. Kemudian disepakati bersama Hamor dan Sikem. Oke lah, baiklah, kalau itu permintaanmu, demi untuk supaya kita berdamai, maka kami setuju semua laki-laki di kampung di daerah ini akan disunat. Maka disunatlah semua pria-pria itu. Dalam Kejadian 34 diceritakan setelah 3 hari setelah disunat, itu kan belum sembuh, maka Simeon dan Lewi dan saudara-saudaranya mengangkat pedang dan membunuh mereka semua. Saudara perhatikan, orang yang harga dirinya, orang yang martabatnya diinjak-injak, maka mereka susah dan sulit untuk segera mendapatkan pemulihan. Tidak bisa. Mereka memiliki dendam yang besar, dendam yang luar biasa. Saya baru pulang dari Poso pelayanan. Satu waktu saya mendampingi satu keluarga melayani. Keluarga ini keluarga Kristen. Pada waktu kerusuhan Poso tahun 99, tetangganya yang keluarga Muslim karena ketakutan dia menjual rumah dan kebunnya. Kemudian terjadi transaksi dengan semua berkas-berkas yang lengkap, kwitansi, saksi, semua ada. Lalu apa yang terjadi saudara? 20-an tahun kemudian,
kemarin bulan Oktober, yang awal-awal Oktober kemarin, anak daripada keluarga muslim ini datang menggugat di kelurahan. Saya tidak setuju atas transaksi yang telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Karena dalam keadaan yang begitu. Itu sebabnya saya akan ambil lagi. Kami terusir dari kampung Kristen ini karena kalian. Kami terpisah-pisah. Ayah kami meninggal menderita karena depresi. Perhatikan baik-baik. Orang yang harga dirinya akan menyimpan dendam. Dan ini sulit dipulihkan. Dan itu yang terjadi kepada Simeon dan Lewi dan kakak-kakak mereka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pembantaian yang hebat dan luar biasa. Hamor, Sikem, dan seluruh laki-laki di kota itu semuanya mati. Tokoh yang kedua, orang sukar dipulihkan, yaitu kenapa? Kalau ada orang yang hancur hatinya. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Orang yang suka hancur hati, dihianati, dibully, diejek, kemudian dikata-katai, dituduh, ya, dicurigai, selalu dipandang sinis, tak berarti, tak bernilai, tak berharga. Dalam kitab Kejadian pasal 18 ada satu tokoh perempuan bernama Sarah. Sarah ini istrinya siapa? Abraham. Sampai di usianya yang lansia, sudah menopause, dia tidak melahirkan anak. Dan itu sebabnya Sarah terguncang, hancur hatinya. Bertahun-tahun dia berdoa, tak dijawab oleh Tuhan. Bukan tak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Akhirnya dia ambil keputusan, Bram, udah, supaya kita punya anak, kamu kawin aja lagi. Sama siapa? Sama Hagar. Lihat, supaya mereka bisa bermartabat, supaya hatinya sembuh, maka Abraham disuruh kawin lagi supaya mereka punya anak. Pada zaman itu, seorang pembantu, seorang budak, seorang asisten rumah tangga, dia menjadi hak milik penuh nyonyanya. Itu sebabnya kalau nyonyanya suruh dia menikah, maka anak yang dilahirkan pembantunya adalah milik nyonya. Oleh karena itu, saudara, Sarah hancur hati. Dan ketika Tuhan datang kepada mereka dalam bentuk malaikat, 3 orang datang kepada Abraham, Kejadian 18. Nanti dibaca di rumah. Malaikat itu berkata, Tuhan itu berkata, manakah istrimu? Jawab Abraham, dia ada di dalam. Ingat, tahun depan seperti hari ini aku datang kepadamu, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, orang yang sudah menopause, orang yang sudah lansia, kira-kira percaya apa tidak? Sarah tidak percaya. Sarah tidak percaya, saudara. Sarah tidak percaya. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman berdoa bertahun-tahun, dihina oleh Hagar yang punya anak Ismail. Kemudian sudah menopause, baru ada perkataan, kamu tahun depan akan punya anak. Dia tertawa. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sehingga Tuhan berkata, mengapa engkau tertawa, Sarah? Orang kalau penyakitnya menahun, orang kalau keinginannya bertahun-tahun tidak dikabulkan Tuhan, atau orang kadang-kadang setiap hari mendapatkan kesusahan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, hatinya hancur. Ada informasi dapat BLT sampai di kelurahan, namanya tidak keluar. Kecewa apa tidak? Oh, kecewa benar. Kecewa berat. Punya BPJS, pergi ke rumah sakit, sudah mati, tak bisa, harus diperpanjang. Kecewa apa tidak? Hancur Bukan cuma Sarah, saudara. Hana, 1 Samuel pasal yang pertama.
Dia juga menangis terisak-isak, saudara. Dia menangis sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Kenapa? Karena dia juga seorang yang mandul, seorang yang tak bisa punya anak, seorang yang selalu menjadi ejekan masyarakat pada waktu itu. Karena pada masa itu, apabila ada perempuan yang tidak melahirkan, mereka disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Saudara, berapa lama kita mendapatkan hal-hal yang buruk sehingga hati kita hancur. Dikecilkan oleh mertua, kamu tak bisa berbuat apa-apa, kamu dari keluarga tak mampu, kamu orang miskin, kamu orang tak berguna, kamu orang yang tak berarti. Begitu banyak orang yang hancur hatinya. Orang yang hancur hati sulit untuk dipulihkan. Sarah baru bisa bahagia di usia 91. Kenapa? Karena di usianya yang sudah lansia, mungkin sudah tidak bisa berlari, tidak bisa main voli, tidak bisa main kasti, tidak bisa lagi pakai Android karena matanya sudah kabur. Tetapi Tuhan kasih muji. Amin. Tuhan pulihkan hatinya yang hancur. Tuhan sembuhkan. Demikian dengan Hana, akibat pergumulannya yang besar, maka dia berdoa dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Dia yang mandul bisa melahirkan Samuel. Amin. Orang yang hancur hatinya itu sulit untuk dipulihkan. Yang ketiga, yaitu Raja Saul. Perhatikan baik-baik. Raja Saul ini diangkat, dipilih oleh bangsa Israel menjadi raja yang pertama dari suku Benyamin, saudara. Dia gagah perkasa, dia dihormati. Bertahun-tahun orang Israel percaya kepada dia. Tetapi ketika Saul berbuat kesalahan, maka dia tidak bertobat dan minta ampun sama Tuhan, tetapi dia pergi kemana? Dia pergi mencari dukun. Mencari apa? Bilang sama-sama, cari dukun. Nah, tak boleh cari dukun. Amin. Orang yang suka cari dukun menjadi musuhnya Tuhan. Maka Saul mencari dukun di Endor dan dia bertanya tentang masa depannya. Akibat perbuatan ini, maka Tuhan mengambil pangkat jabatannya dan kemudian memindahkannya kepada Raja Daud. Saudaraku, orang yang diambil daripadanya kenyamanan, orang yang diambil daripadanya kesehatan, orang yang diambil daripadanya harta benda, orang yang diambil daripadanya pangkat, jabatan, atau apa saja. Di daerah-daerah itu banyak orang yang kalau sudah tidak terpilih jadi majelis, jadi penatua, dia kagak mau lagi pergi ke gereja. Betul? Betul Bapak Ibu? Karena sesuatu yang ada padanya diambil daripada dia. Itu sebabnya orang yang angkuh, orang yang egosentris itu sulit untuk dipulihkan. Bayangkan, saking angkuhnya Raja Saul, dia rela mau membunuh anaknya Yonatan karena Yonatan bersahabat dengan Raja Daud. Orang yang angkuh tidak akan pernah bisa dinasehati. Jadi orang yang punya egonya besar, merasa hebat, merasa kuat, merasa punya segala-galanya, terkadang mereka itu tidak lagi mau untuk dinasehati, apalagi kalau ditegur karena berbuat dosa. Waduh, kadang-kadang ya, majelis, pendeta, mau pelayanan, kalau ada donatur besar, donatur yang berbuat kesalahan, itu repot sih dunia saudara. Kenapa? Kalau ditegur nanti dia marah, kalau dia marah dia tak mau nyumbang, kalau dia tidak mau nyumbang, gereja tak bisa jalan dengan baik, kalau gereja tak bisa jalan dengan baik, waduh, pada lari semua jemaat. Jadi saudara, orang yang angkuh, orang yang egosentrisnya kuat, mereka sukar untuk dinasehati. Kalau dia sukar dinasehati, artinya dia sulit untuk dipulihkan dalam hidupnya. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan,
bagaimanakah agar hidup kita ini dipulihkan Tuhan dan kemudian kita juga memulihkan banyak orang. Amin. Ketika saya kemudian mulai bangkit kembali, menerima diri sebagai seorang yang buta, kemudian saya kuliah kembali dalam keadaan tidak melihat. Kuliah lulus S1 2004. Kemudian sambil saya dalam keadaan buta, maka saya bekerja. Saya bekerja di salah satu lembaga di Jakarta Pusat. Setelah itu, kemudian pekerjaan saya apa, saudara? Mendampingi keluarga-keluarga yang buta se-Jakarta Utara. Amin. Perhatikan baik-baik. Setelah kita hidup dipulihkan, maka kita harus wajib untuk juga memulihkan orang lain. Wajib kita untuk memulihkan orang lain. Maka kemudian pada tahun 2006 saya dan istri memulai membuka pelayanan, yaitu Yayasan El Safan yang ada di Duren Sawit. Sekarang kami sudah 18 tahun melayani anak-anak buta se-Indonesia. Ada panti sosialnya, ada sekolah luar biasanya. Anak-anak yang buta, yang tidak mampu, yang miskin, kami gratiskan, tak perlu bayar. Artinya apa, saudara? Orang yang sudah dipulihkan, dia harus juga melakukan pemulihan kepada orang. Amin. Bilang sama-sama, dipulihkan agar memulihkan. 1, 2, 3. Kami bukan orang kaya, kami tak punya apa-apa. Tetapi kalau kita punya komitmen yang kuat di hadapan Allah, maka kita akan diutus Tuhan untuk juga turut serta memberi pemulihan kepada orang. Amin. Saya keliling pelayanan di Indonesia, pergi, dipanggil, kadang-kadang harus bayar tiket sendiri, kadang-kadang tak harus ada persembahan kasihnya, tapi saya tetap komitmen. Kenapa? Karena saya sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, maka kita harus rela pergi diutus Tuhan untuk juga memulihkan orang lain. Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-7. Yeremia 31. Bagaimana caranya agar kita pulih dan kemudian kita memulihkan orang lain? Yeremia 34, Yeremia 31 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorak bagi aku dengan sukacita, bersukarialah dengan pemimpin bangsa-bangsa. Awallah Tuhan dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan temannya dari sisa-sisa Israel. Amin. Situasi kondisi orang Israel, mereka ada di tempat pengungsian yang luar biasa. Saya sama istri tahun 2001 ya, 2002 kami membuka komunitas namanya Hardline Ministry. Hardline Ministry ini kami mengumpulkan para relawan, kami mengumpulkan orang-orang baik, kami mengumpulkan orang-orang kaya, kemudian kami presentasi untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang ada dalam pengungsian dalam kasus kerusuhan di Poso. Kami 7 kali bolak-balik mengantarkan pakaian, mengantarkan genset, mengantarkan berbagai macam sembako, mengantarkan macam-macam, memfasilitasi beasiswa anak-anak yang mengungsi. Saya merasakan betul bagaimana penderitaan orang yang sedang mengungsi. Dia cuma bawa baju di badan, dia tidak punya tabungan, dia tidak punya uang, dia tidak punya rumah. Mereka tinggal di tenda-tenda, mereka tinggal di sekolah-sekolah, mereka tak punya apa-apa. Bangsa Israel, mereka dalam perbuangan. Dan kemudian karena itu Tuhan ingin memulihkan mereka. Amin. Mereka mau kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena yang pertama, bagaimana kita bisa dipulihkan? Yaitu karena mereka punya harapan dan keyakinan
Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Amin. Tadi Ibu Pendeta bilang tentang apa saja yang kita ingin miliki, kita ingin jadi sukses, satu saat pasti bisa terjadi. Amin. Itu harapan, itu keyakinan. Pertama kali kami memulai pelayanan bersama istri, kami tak punya uang, kami tak punya modal, sering kehabisan beras. Tapi satu keyakinan dan harapan kami, bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Dia adalah El Shaddai, Dia adalah El Safat, Dia Maha Kaya, Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Sudah 120 lebih anak buta Indonesia yang kami asuh. Amin. Dan sampai hari ini tidak pernah tidak makan satu hari pun. Mereka semua dapat dilayani dengan baik. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya harapan. Dan harapan itu yang ada pada bangsa Israel. Mereka punya harapan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka merindukan kota Allah itu. Mereka merindukan bait Allah yang telah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Dan mereka ingin kembali, membangun kembali kota, membangun kembali bait Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Mereka membangun bait Allah yang kedua. Dan saudaraku, berapa lama kita ada dalam situasi yang belum dipulihkan? Miliki keyakinan dan harapan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalimat ini bukan sebatas jargon, tetapi kalimat ini adalah kalimat iman. Amin. Kalimat iman yang dapat terjadi pada kita semua. Dan kita bisa melakukan itu. Bapak Jokowi dulu anak orang miskin dari Solo. Siapa sangka beliau bisa jadi presiden. Menteri Energi Sumber Daya orang Papua, Bahlil, juga anak orang miskin di Papua. Kenapa sekarang bisa jadi menteri? Tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya keyakinan dan harapan. Tetapi terlebih dahulu hidup kita harus dipulihkan bersama Allah. Amin. Baru kemudian kita berharap dan berkeyakinan kepada Dia. Bukankah janji Tuhan sebelum Dia terangkat ke surga, Matius 28 ayat 20? Ingat, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Cuma kadang-kadang kita orang percaya, antara percaya dan tidak percaya. Kalau kesulitan datang mengimpit, yang sering kita cari duluan orang lain, bukan berdoa. Satu waktu istri saya, ketika saya pergi ke luar kota, kurang lebih 2008 yang lalu, satu waktu istri saya melayani di panti. Ada 2 orang guru berkata, Bu, boleh gak kami dikasih beras? Di rumah udah kagak ada beras. Istri saya lihat ke dapur, tinggal ada 1 karung 20 kilo. Istri saya bilang, kalau kasih ke guru, nanti anak-anak panti mau makan apa? Tetapi karena guru itu datang lagi minta, artinya bahwa mereka benar-benar sangat membutuhkan beras. Istri saya bilang, Tuhan, dengan iman aku menyerahkan ini, saya bagi 2, 1 guru 10 kilo, 1 guru 10 kilo. Maka mereka pulang. Mereka dapat rezeki bahagia. Tetapi istri saya keringat dingin. Dia masuk kamar, dia berdoa. Tidak tahu nanti malam mau masak apa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika maghrib, tiba-tiba ada mobil box besar, klakson di depan panti. Kik! Tidak ada orang keluar, turun ibu-ibu ketok pintu. Bu Silpa. Istri saya keluar. Ada apa? Ibu Nani. Kamu gimana? Sehat? Boleh saya bicara? Boleh. Kenapa? Apakah kamu mau terima ada berkat? Oh, puji Tuhan kalau ada berkat. Jemaat mau terima berkat? Dia berkat aja. Amin. Dia bilang, kamu mau terima berkat? Mau. Apa?
ada 100 karung beras, ada 100 dus Indomie di mobil itu. Apa kamu mau ambil? Istri saya hampir pingsan, saudara. Hanya beda 3 jam. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Yang datang antar juga bukan orang kaya. Dia orang yang sederhana di Kalimati Sunter. Tiba-tiba dia ketemu bos anaknya pengen berbagi bakti sosial. Ibu itu berkata, ada panti yang saya tahu, yaitu panti Al-Safwan. Maka dikirimlah di sana. Istri saya bilang apa? Apakah istri saya bilang, ya udah turunin semua aja? Gak boleh, gak boleh. Istri saya bilang, saya ambil 50, ibu bawa pulang 50, dan ibu itu yang kaget lagi. Hah? Ibu mesti kasih saya 50? Terserah mau kasih ke siapa? Terserah. Amin. Nah, kalau kita dapat berkat, kasih orang apa kagak? Kasih orang apa kagak? Masih dikit. Sedikit. Sedikit. Susah ngomongnya. Susah. Kalau cuma kasih 1.000 sih Gampang. gampang. Tapi kalau perpuluhannya 1 juta, mau kagak? Tuh. Pikir. Susah. Betul? Karena ada harapan, ada keyakinan, kita harus percaya sebagai umat milik kepunyaan Tuhan bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-8, baca. Ayat 8, Yeremia 31, 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mau pulihkan umatnya, Dia tidak pernah memilih-milih orang. Katakan amin. Di antara orang Israel yang pulang dari pengungsian ke Yerusalem, ada orang buta, ada orang lumpuh, ada ibu-ibu hamil, ada lansia, ada orang-orang kuat, ada anak-anak muda, ada pejabat, ada tokoh-tokoh agama. Semuanya dibawa pulang ke Yerusalem. Artinya yang kedua adalah kita harus percaya dan menjalani apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kadang-kadang kita tidak dipulihkan karena kita tidak mau menjalani. Surat Yakobus berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah, ulangi, iman tanpa perbuatan adalah. Tuh, kolekte kasih berapa? Goceng, misalnya. Kalau beli pulsa berapa? 50.000. Ayo loh, siapa yang lebih banyak? Beli pulsa atau kasih kolekte? Minggu depan bisa nggak tukar? Beli pulsa 5.000, beli pulsa 5.000, kolekte 50, bisa nggak? Amin. Oh, susah jalani firman Tuhan. Amin. Iya. Itu sebabnya kita tidak bisa dipulihkan Tuhan. Karena apa? Kita suka ragu-ragu. Kadang-kadang kalau kita dapat rezeki berkat, Tuhan Tuhan bilang kasih perpuluhan. Dapat 1 juta kasih 100. Itu mah masih kecil. Kalau dapat 100 juta Pak Pendeta, ya perpuluhannya 10 juta. Waduh, 10 juta lumayan tuh, dapat motor tuh, bisa sewa kontrakan setahun tuh. Banyak orang mulai ragu. Itu sebabnya Yesus menyindir orang yang kaya yang susah masuk surga. Kenapa? Karena Yesus berkata, kamu sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi satu hal yang belum kamu lakukan. Pergilah, juallah semua hartamu, baru ikut aku, kata Yesus. Lalu anak muda yang kaya itu apa? Pulang dengan kecewa. Kenapa? Karena hartanya banyak. Amin. Hari ini saudara kita belajar bahwa apa kata firman Tuhan, jalani dan lakukan. Dengan demikian maka hidup kita akan terus memiliki berkat-berkat yang Tuhan kasih. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 9. Baca sama-sama. Sama-sama, 1, 2, 3, ayat 9.
Sebab aku telah menjadi Bapa Dia telah menjadi Bapa kita, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dialah yang telah menjadi Bapa untuk kita. Oleh karena itu, yang memulihkan hidup kita adalah Bapa itu sendiri. Amin. Dokter gak bisa, psikolog gak bisa, psikiater gak bisa, konselor gak bisa, ketua adat gak bisa, pendeta gak bisa. Mereka semua hanyalah merupakan saluran yang dipakai Tuhan. Amin. Yang tetapi yang memulihkan manusia adalah Bapa sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita sudah dipulihkan hari ini? Sudah dipulihkan Bapak Ibu? Yang istri tidak sakit hati lagi sama suami. Amin Ibu-ibu. Amin. Yang suami-suami tidak nyakitin istrinya lagi. Amin Bapak-bapak. Amin. Kalau ibu-ibu yang amin. Adalah istrinya. Tuh, anak-anak dengan dengaran sama orang tua. Amin. Tuh, semua orang harus dipulihkan. Termasuk kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kan kita bertanya begini, oh Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, tetapi kenapa hidup saya begini terus, masih nyewa, masih kontrak, ya Tuhan, gitu ya. Sudah didoain Ibu Gembala, Pak Pendeta, semua berkali-kali, tapi masih begini. Kita sudah bekerja, tugas kita sudah kita kerjakan, firman Tuhan sudah kita lakukan, tetapi kenapa masih begini? Berarti ada yang masih salah. Nah, apa yang masih salah? Cara kita mengelola kehidupan. Pak Pendeta punya rumus nih. Mau dengar nggak rumusnya? Kalau kita dapat berkat 10, simpan 5, pakai 4, cadangan 1. Coba sama-sama bilang 1, 2, 3. Simpan 5, pakai. Kalau dapat berkat 10, coba 1, 2, 3. Kalau dapat berkat 10, simpan 5, pakai 4. Belum kompak, masih ada yang bilang pakai 7, pakai 6, belum. Ya, saya suruh pakai 4. Dapat 10, simpan 5, pakai 4, cadangan 1. Sama-sama, 1, 2, 3. Dapat 10, simpan. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Gak ada perpuluhan dong. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang kita orang Kristen, kenapa hidup kita tidak berubah, ekonomi tidak berubah? Kenapa? Karena dapat 10, pakainya 16. Betul kagak? Betul. Sehingga tiap bulan pusing, kolesterol, asam urat, betul? Kenapa? Karena minus terus, betul? Betul? Coba sama-sama rumusnya sekali lagi supaya melekat di pikiran dan perilaku kita. 1, 2, 3. Dapat berkat 10, pakai 4. Amin. Jadi berapapun yang kita dapat, itu separuh harus disimpan. Dan kemudian 4 dipakai, sudah termasuk kolekte, segala macam perpuluhan, baru cadangan 1. Kalau ini jemaat praktekkan, percaya, Bapa Sang Maha Pemulih. Jadi Tuhan itu tidak pulihkan tiba-tiba kasih uang dari sorga, tiba-tiba kemudian, bukan saudara. Kalau ada orang yang datang tiba-tiba kasih rezeki, itu bonus dari Tuhan. Tetapi sejatinya Kejadian 1 ayat 28 kita disuruh untuk bekerja. 1 Tesalonika 3 ayat 10, siapa yang tidak makan, janganlah, siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Artinya apa? Semua orang harus bekerja. Supaya ekonomi kita dipulihkan, kita harus bekerja. Itu sudah bagus. Tetapi tidak cukup. Apa? Penghasilan kita juga harus dipulihkan. Cara mengelola. Mulailah tahun ini. Amin. Ya, tahun ini supaya hidup kita berubah. Hiduplah berdasarkan kebutuhan. Amin. Bukan keinginan. Ini udah mulai Desember nih. Baju di rumah masih banyak nggak? Banyak. Lalu kenapa Desember harus beli baju baru? Supaya baru. Oh,
Itu hidup berdasarkan keinginan. Ada yang punya 2 handphone nggak? Ada. Apa satu kagak cukup? Bayangkan kalau tiba-tiba di detik yang sama tiba-tiba mau angkat yang mana? Yang satu namanya tukang tagih, jangan diangkat. Yang satu dia malah angkat, dia malah aja lah. Hidup berdasarkan kebutuhan. Banyak orang Kristen hidup menderita, ekonominya tidak baik, bukan karena Tuhan pelit, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan tidak berkati, tetapi karena apa? Karena kita salah mengelola keuangan dan hari ini kita harus bertobat. Bilang kiri kanan, bertobat. Amin. 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 Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas segala pertolongan kepada kami. Kami diberi kekuatan kembali agar hidup kami dipulihkan dan kemudian kami memulihkan orang lain. Terima kasih ya Roh Kudus atas segala pertolongan kepada kami. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, firman Allah yang telah kami dengar, Tuhan kami rindu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, hamba berdoa menaikkan syafaat bagi gereja baik GPI, Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia Pondok Kelapa, maupun jemaat Oikumene di tempat ini. Tuhan mengasihi dan memberkati Pak Gembala, Ibu Gembala, seluruh majelis yang ada. Mereka dipakai Tuhan untuk terus mengabarkan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadikanlah hidup mereka sebagai contoh dan teladan. Doa-doa mereka penuh kuasa manakala mendoakan jemaat. Perkataan-perkataan mereka penuh dengan kekuatan untuk menguatkan jemaat-jemaat yang sedang ada dalam kesusahan. Terima kasih Bapak. Berkati tetangga kiri kanan, muka belakang di mana gedung ini ada, dan juga di mana tempat Sola Gracia ada, sehingga gereja itu menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa bagi lansia, yatim piatu, disabilitas, juga janda dan duda. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, memberkati hidup mereka sehingga terus dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat yang punya akar pahit, yang punya luka batin, mereka yang tersakiti, mereka yang belum terjawab apapun yang mereka rindukan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengurapi dan mengasihi mereka sehingga waktu Tuhan sungguh-sungguh akan datang kepada mereka dan mereka bersukacita bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga, suami istri dan anak-anak, mereka yang merindukan perubahan dalam kehidupan keimanannya, dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan ekonominya, dalam kehidupan usahanya, dalam kehidupan pekerjaannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi mereka sekalian sehingga tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Amen. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa bagi panitia Natal yang telah dibentuk, Tuhan mengurapi sehingga dapat mendesain, mengorganize setiap kegiatan-kegiatan perayaan sehingga semuanya dapat berjalan dengan penuh kebaikan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah sakit apapun. Kami berdoa kuasa Allah tetap ada. Demi Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis, para dokter, sehingga mereka dipulihkan oleh Tuhan dan akhirnya dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memberkati Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan 113 tim Menteri Kabinet Merah Putih yang telah dibentuk agar dapat bekerja bagi bangsa dan negara. Persatuan, kesatuan terus ditegakkan, Bhinneka Tunggal Ika terus dipelihara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tetap tegak di bangsa ini. Kami berdoa bagi kota Jakarta, pilkada yang akan datang, Tuhan tunjukkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mencintai seluruh rakyat, pemimpin yang akan mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat Jakarta. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi lingkungan di mana kami berada masing-masing. Tuhan memberkati keinginan kami menjadi garam dan terang. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Seluruh kami yang ada di ruangan ini telah dipulihkan oleh Tuhan, dan itu sebabnya kami keluar nanti pergi untuk juga memulihkan orang-orang yang menderita. Demi Kristus Yesus
yang telah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semoga berkat. Terpujilah Tuhan. Rangkaian ibadah selanjutnya mari kita lanjutkan, yaitu memberi persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari Rawa Badung ini sampai ke ujung dunia. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelum persembahan kita jalankan, yaitu dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, pengantar persembahan yang akan kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian pengantar persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kantong persembahan dijalankan.
Mari semua bangkit berdiri. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hati damainya. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Kepada Bapak Pendeta dari PGW kami undang untuk menyampaikan berkat kepada kita semuanya. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah ada di akhir daripada kebaktian kita hari ini. Kita telah menyaksikan dan mendengarkan dan merasakan betapa hebatnya Tuhan menolong dan menopang hidup kita. Bahwa ada begitu banyak orang yang datang ke hadirat Allah. Mereka punya banyak beban, tetapi ingatlah bahwa Dialah Bapa Sang Maha Pemulih. Oleh sebabnya, terimalah Dia dalam hidupmu dan kerjakanlah segala sesuatu yang telah dikaruniakan dalam hidupmu. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami jemaat-Mu telah memberi persembahan, memberkati setiap apa yang telah kami beri. Bukan yang terbaik dari segi nominal, tetapi hati kami sungguh-sungguh rela memberinya untuk menopang dan mendukung pekerjaan pelayanan-Mu di gereja ini. Olehnya ya Allah, terimalah menjadi dupa yang harum. Diberkatilah seluruh tangan-tangan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pekabaran Injil, untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, sehingga kegiatan pelayanan-Mu tetap terus dapat berlangsung dengan baik. Kami yang telah memberi tidak akan pernah berkekurangan. Kami telah menabur, tidak akan pernah habis harta kami. Tapi kami percaya Tuhan akan memberinya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan kembali dan pulang. Mohon penyertaan Allah sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Olehnya jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan dan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan, serta perlindungan dari Roh Kudus Allah mengasihi, menyertai, menguatkan hidup kita, iman kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Horas Marita Suliran. Puji Tuhan, silakan duduk.